Data tersebut adalah 5 data dari material suku cadang yang ada nama part, berat, tipe material, supplier, dan kategori produk. Setelah itu kita akan langsung copy dari Excel menuju ke SPSS. Langsung kita pindah ke SPSS. Oke, setelah masuk SPSS, yang pertama kita lakukan adalah klik menu File, lalu New dan Data, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita paste di sini. Nah, sudah ada datanya. Nah, untuk analisis sendiri, kita akan menggunakan deskriptif statik, tipe frekuensi, dan deskriptif. Nah, yang tipe frekuensi adalah metode untuk menampilkan beberapa sering suatu nilai muncul dalam data, yang hasilnya biasanya berupa tabel frekuensi, persentase, atau diagram batang. Nah, untuk deskriptif sendiri, itu nanti adalah metode yang menggambarkan karakter umum dari data-data angka seperti rata-rata, median, dan standar deviasi minimum dan maksimum. Tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi atau kecenderungan data tanpa melakukan hubungan sebab atau akibat. Untuk selanjutnya yaitu variable view. Nah, untuk namanya kita copy dari data yang sudah ada, kemudian kita paste. Kemudian untuk tipenya kita ubah ke numerik semuanya. Kemudian untuk white kita samain aja, dan kita lanjut ke desimal, kita nolkan semua karena di belakang koma tidak ada angka. Kemudian untuk value kita kasih value nomor 1 dengan label break pad. Kemudian kita paste dan add, kemudian value nomor 2 dengan label filter oli. Kemudian kita add, kemudian value nomor 3 kita kasih label piston ring. Kemudian value nomor 4 kita kasih nama ball joint. Untuk value yang terakhir nomor 5 kita kasih label radiator cup. Nah, setelah semuanya terisi, kemudian kita pilih OK. Kemudian untuk berat kita kasih value 1 dengan label 520 gram. Kemudian untuk value 2 kita kasih 150. Kemudian value nomor 3 kita kasih label 48. Value 4 kita kasih 320. Kemudian untuk value kelima kita kasih label 85. Kita OK. Kemudian untuk tipe materialnya kita kasih value 1 dengan label komposit nomor 1. Kemudian nomor 2 yaitu kertas dan besi. Kemudian nomor 3 baja.
Dan keempat, besi. Selanjutnya untuk supplier, kita kasih value nomor 1 dengan label A, value 2 dengan label B, value 3 dengan label C, value 4 dengan label D. Kita oke. Selanjutnya untuk kategori, kita kasih value nomor 1 dengan label lokal. Dan value nomor 2 itu impor. Dan kita oke. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan data view dari data yang sudah ada. Kita copy dan kita masukkan paste. Nah, untuk selanjutnya, untuk analisisnya kita pilih yang deskriptif statik, kemudian pilih frekuensi, kemudian masukkan semuanya ke dalam variabel, kemudian kita pilih chart, kita pilih mau pakai chart atau tidak. Seperti contoh, saya memakai chart pie chart, dan pilih continue, kemudian kita oke. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu datanya sudah diketahui. Kemudian kita akan menganalisis deskriptif statik yang deskriptif. Kita masukkan semuanya, kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan langsung ada pada kolom ini. Oke, setelah klik menu bar, analyze, deskriptif statistik, frekuensi, dan memasukkan keseluruhan data, klik chart dan memilih opsi bentuk chart yang mana pada proses kali ini kelompok kami menggunakan pie chart, didapatkan hasil analisis seperti pada gambar berikut. Nah, pada tabel statistik sendiri memperlihatkan jumlah atau banyaknya data yang diinput, yaitu 5. Kemudian pada frekuensi table menerangkan ukuran jumlah pengulangan pada variabel pertama yang berupa komponen atau part kendaraan yang diinput. Masing-masing hanya disebutkan atau diinput sebanyak 1 kali, sehingga persentase semua data sama besarnya yaitu 20%. Dan di sebelahnya terdapat kumulatif persentase, yang berisi penjumlahan berantai dengan penjumlahan besar persentase dari data pertama di jumlah data berikutnya hingga data yang terakhir. Kemudian dengan pada variabel berikutnya yaitu tipe material, dengan material besi disebutkan sebanyak 2 kali sehingga memiliki persentase lebih tinggi dibanding yang lainnya, dengan besar persentase 2 kali lipat dari material lain, yaitu 40%. Kemudian pada variabel ketiga berisi data berat dengan jumlah frekuensi tiap data yang sama. Kemudian pada variabel keempat terdapat data berupa supplier dengan frekuensi supplier A 2 kali lebih sering melakukan pengiriman dibandingkan dengan supplier lain. Yang terakhir, pada variabel kategori produksi, jumlah part dari dalam negeri atau lokal memiliki frekuensi lebih banyak dibanding jumlah part yang impor, dengan persentase sebesar 60%. Karena sebelumnya kelompok kami memilih bentuk pie untuk opsi chart, maka diagram yang terbentuk adalah seperti pada gambar. Chart sendiri bertujuan untuk memvisualisasikan data menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Terlihat pada chart pertama, pembagian tiap data sama. Kemudian pada chart yang kedua, variabel material baja lebih besar. Chart yang ketiga, yang merupakan variabel berat, juga memiliki bagian yang sama rata. Chart keempat, yaitu variabel supplier, menunjukkan bahwa supplier A lebih dominan dibanding supplier lain. Serta pada chart terakhir menunjukkan bahwa kategori produksi part lokal lebih tinggi dibandingkan dengan part impor. Selanjutnya, hal yang serupa
juga dilakukan untuk menganalisis deskriptif statistik. Kemudian didapatkan hasil analyze sebagai berikut. N sebagai jumlah total observasi atau data yang dianalisis. Semua variabel memiliki 5 data valid, artinya ada 5 sampel yang dianalisis. Kemudian pada variabel part mobil terdapat nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Dengan angka yang telah ditentukan untuk setiap part pada video sebelumnya, berlaku juga untuk variabel lain selain variabel berat yang bukan merupakan angka sebenarnya. Pada variabel nama part, didapatkan nilai min atau nilai rata-rata dengan menjumlah total nilai seluruh data dibagi jumlah data didapatkan hasil sebesar 3, 2,60 untuk variabel tipe material, 2,20 untuk variabel supplier, dan 1,40 untuk variabel kategori produksi. Pada variabel berat, dengan nilai minimum 48 dan nilai maksimum 520, diperoleh nilai min atau nilai rata-rata dengan cara yang sama sebesar 224,60. Angka pada standar deviasi menunjukkan seberapa besar penyebaran atau variasi data dari nilai min atau nilai rata-rata. Dengan kata lain, semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin jauh nilai-nilai data dari min yang menunjukkan bahwa data tersebut bervariasi. Dan semakin kecil standar deviasi, maka nilai-nilai data mendekati min yang berarti data lebih homogen. Dengan bahasa yang lebih sederhana, standar deviasi tinggi sama dengan data sangat beragam. Standar deviasi rendah sama dengan data mirip-mirip atau homogen. Serta apabila standar deviasi sama dengan 0, maka semua nilai identik. Kemudian alasan mengapa kelompok kami memilih statistik deskriptif adalah karena pada statistik deskriptif menyajikan gambaran data secara ringkas, menunjukkan variasi, dan mempermudah eksplorasi pola-pola tersembunyi sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Mungkin sekian saja penjelasan yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.